Om Awigamastu Namasidam, Om Sidirastu Tad Astu Swaha, Om Anubhadrah Kertawayantu Wiswata, Om Swastiastu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Itihasa, yang merupakan salah satu bagian dari Upaweda. Itihasa sendiri adalah kitab, epos atau wiracarita atau cerita-cerita tentang kepahlawanan. Secara tradisional, Itihasa terbagi menjadi dua, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Itihasa sendiri terdiri dari tiga kata, iti, ha, dan asa, yang artinya begitulah nyatanya. Kembali lagi kepada kedua bagian-bagian dari Itihasa, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Ramayana, seperti pada video pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu karya dari Maharsi Walmiki yang terdiri dari 7 kanda dan 24.000 sloka. Ketujuh kanda tersebut meliputi Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranyaka Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, dan Uttara Kanda. Untuk sinopsis cerita Ramayana bisa dicari pada video sebelumnya. Kemudian Mahabharata. Mahabharata adalah sebuah karya sastra yang sangat terkenal, gubahan dari Maharsi Vyasa, yang terdiri dari 18 parwa atau disebut dengan Astadasa Parwa, dan tersusun atas 100.000 sloka. Adapun bagian-bagian dari parwa tersebut beserta sinopsis ceritanya akan saya jelaskan sebagai berikut. Astadasa Parwa beserta sinopsis. Yang pertama, Adi Parwa. Adi Parwa ini menceritakan asal-usul dan sejarah keturunan keluarga Kurawa dan Pandawa beserta watak, karakter, dan sifat sampai terjadinya permusuhan di antara kedua saudara sepupu tersebut, dan kemudian akhirnya Pandawa bisa memenangkan Dewi Drupadi dalam sebuah sayembara. Yang kedua, Sabaparwa. Sabaparwa melukiskan persidangan antara kedua putra mahkota Kurawa dan Pandawa sampai pada kalahnya Yudhistira dalam permainan dadu dan pembuangan Pandawa ke dalam hutan. Ketiga, Wanaparwa menceritakan kehidupan Pandawa dalam pengembaraannya di dalam hutan Kamyaka. 4. Wirataparwa mengisahkan kehidupan Pandawa dalam masa penyamaran selama 1 tahun di negeri Wirata, yaitu pada tahun ke-13 pada masa pembuangan Pandawa. Kelima, Udyogaparwa. Pada parwa ini memuat usaha dan persiapan Kurawa dan Pandawa dalam menghadapi perang besar di Kurusetra. 6. Bhisma Parwa. Di dalam parwa ini menggambarkan bagaimana bala tentara Kurawa di bawah pimpinan Mahasenapati Bhisma dan terjadinya kebimbangan oleh Arjuna yang sangat bimbang
saudara-saudaranya. Pada saat kebimbangan ini terjadi, Sri Krishna memberikan pencerahan, dan pencerahan itu yang saat ini kita kenal sebagai Bhagavad Gita. Jadi pada Bhisma Parwa ini sangat penting sekali kita untuk mengetahui bahwa pada Bhisma Parwa inilah munculnya kitab Bhagavad Gita. Kemudian yang ketujuh, Drona Parwa. Parwa ini menggambarkan bagaimana bala tentara Kurawa dipimpin oleh Mahasenapati Drona. Yang kedelapan, Karna Parwa. Di sini digambarkan bagaimana bala tentara Kurawa dipimpin oleh Mahasenapati Karna. Kesembilan, Salya Parwa. Di sini diceritakan bagaimana bala tentara Kurawa dipimpin oleh Mahasenapati Salya sampai pada gugurnya Duryodhana di medan perang. Kemudian 10, Sauptika Parwa. Sauptika Parwa menggambarkan penyerbuan dan pembunuhan terhadap anak-anak dari Pandawa yang terjadi di perkemahan Pandawa di malam hari. Kemudian Stri Parwa menceritakan tentang bagaimana kesedihan dari janda kedua belah pihak yang berduka karena kematian suami-suaminya di medan perang. 12, Santi Parwa. Pada Santi Parwa ini berisi ajaran-ajaran Bhisma kepada Yudhistira mengenai moral dan tugas kewajiban seorang raja. 13, Anusasana Parwa. Berisi lanjutan dan nasihat Bhisma kepada Yudhistira sampai pada meninggalnya Bhisma. 14, Aswamedika Parwa. Menggambarkan jalannya upacara Aswameda dan bagaimana Yudhistira dianugerahi gelar Maharaja di Raja. 15, Asrama Parwa. Parwa ini menggambarkan Raja Drestarasta, Dewi Gandari dan Dewi Kunti yang menjadi pertapa di hutan dan sampai akhirnya ketiganya meninggal karena sebuah kebakaran. 16, Mausala Parwa. Di sini diceritakan meninggalnya Balarama dan Krishna, tenggelamnya kerajaan Dwaraka dan musnahnya bangsa Yadawa karena mereka saling membunuh dengan senjata gada ajaib. 17, Mahaprastanika Parwa menceritakan bagaimana Yudhistira menyerahkan tahta kepada cucunya yaitu Pariksit dan bagaimana Pandawa melakukan perjalanan suci ke puncak Gunung Himalaya untuk menghadap Dewa Indra. 18, Swarga Rohana Parwa menceritakan bagaimana Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa dan Dewi Drupadi sampai di pintu gerbang surga dan bagaimana ujian serta cobaan terakhir yang harus dihadapi Yudhistira sebelum memasuki surga. Semoga pemaparan materi tadi dapat bermanfaat dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Om Dewa Suksemo Paramo Acindya Nama Swami Sarwa Karyo Prasidantam. Om Santi.